Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kreasi dan inspirasi yang selalu memberikan ide-ide segar untuk rumah impian Anda. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan klik subscribe, tinggalkan komentar atau klik tombol like dan share ke teman atau saudara Anda. Sobat kreasi dan inspirasi, punya banyak botol kaca bekas di rumah tapi bingung mau dibuat apa? Jangan dibuang dulu. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia menyulap botol-botol tersebut menjadi wadah tanaman hias air yang super estetik. Menanam dengan media air atau hidroponik sederhana ini adalah solusi sempurna bagi Anda yang sibuk atau sering lupa menyiram tanaman. Tanpa perlu tanah yang kotor, Anda bisa menciptakan dekorasi hijau yang bersih, minimalis, dan sangat menenangkan untuk diletakkan di meja kerja atau sudut ruangan. Jadi mari kita mulai kreasinya. Tanaman hias air di botol menjadi solusi dekorasi rumah yang semakin diminati karena tampilannya sederhana, modern, dan mudah dirawat. Konsep menanam tanaman langsung di dalam air sangat cocok untuk hunian masa kini yang mengutamakan kepraktisan tanpa mengorbankan estetika. Tanpa media tanah, area rumah terasa lebih bersih dan minim risiko kotor. Botol kaca bening juga memberikan nilai visual tambahan karena memperlihatkan struktur akar tanaman yang unik dan artistik. Dekorasi ini fleksibel ditempatkan di berbagai sudut rumah, seperti meja kerja, rak buku, dapur, hingga ambang jendela. Selain itu, tanaman air di botol cocok untuk pemula yang ingin mulai merawat tanaman tanpa perawatan rumit. Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, dekorasi sederhana ini bisa bertahan lama dan tetap terlihat segar. Berikut ini adalah 5 jenis tanaman yang paling direkomendasikan untuk ditanam di air menggunakan botol sebagai elemen dekorasi rumah. 1. Sirih gading atau pothos. Sirih gading merupakan pilihan paling populer untuk tanaman hias air di botol, terutama bagi pemula. Tanaman ini dikenal sangat adaptif dan tetap tumbuh baik meskipun hanya menggunakan media air. Secara visual, sirih gading mudah dipadukan dengan berbagai gaya interior. Karakteristik utama tanaman hias ini antara lain daun berbentuk hati, warna hijau dengan variasi kuning atau putih dan batang lentur dan mudah diarahkan. Adapun keunggulan tanaman hias ini antara lain akar tumbuh cepat dari ruas batang, tahan terhadap perubahan lingkungan dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Adapun tips penempatannya antara lain gunakan potongan batang yang memiliki node atau benjolan akar, tempatkan di area terang dengan cahaya tidak langsung, ganti air secara rutin agar akar tetap bersih karena sirih gading sangat cocok dijadikan dekorasi meja kerja atau rak terbuka. 2. Bambu rejeki atau lucky bamboo. Bambu rejeki sering digunakan sebagai elemen dekorasi yang melambangkan keseimbangan dan ketenangan. Meskipun disebut bambu, tanaman ini sebenarnya termasuk keluarga Dracaena. Bentuknya yang ramping menjadikannya favorit untuk dekorasi minimalis. Karakteristik utama tanaman ini antara lain batang beruas-ruas, struktur tegak dan fleksibel dan bisa dibentuk lurus atau melingkar. Dan keunggulan tanaman hias ini antara lain dapat hidup bertahun-tahun hanya dengan air, tampilan rapi dan bersih dan cocok untuk dekorasi meja atau sudut ruangan. Adapun tips perawatannya antara lain pastikan hanya bagian akar yang terendam air, jangan merendam batang terlalu dalam, gunakan botol tinggi agar tampilan proporsional karena bambu rejeki sangat cocok untuk ruang tamu atau meja kantor rumah. 3. Lili Paris atau spider plant. Lili Paris memiliki keunikan pada anakan yang tumbuh di ujung sulurnya. Anakan inilah yang sangat ideal dijadikan tanaman hias air di botol berukuran kecil. Tampilannya ringan dan dekoratif, terutama saat ditempatkan di botol bening. Karakteristik utama tanaman hias ini antara lain daun panjang dan menjuntai, warna hijau dengan garis putih di tengah dan pertumbuhan cepat dan stabil. Dan keunggulan tanaman ini antara lain anakan sudah memiliki bakal akar, mudah beradaptasi di air dan cocok untuk botol kecil atau ramping. Adapun tips penataannya antara lain gunakan botol dengan leher sempit, pastikan daun berada di atas permukaan air, letakkan di area dengan cahaya lembut karena lili Paris ideal untuk rak gantung kecil atau dekorasi sudut ruangan. 4. Monstera adansonii atau janda bolong. Monstera adansonii memberikan kesan modern dan eksotis pada interior rumah. Jenis monstera ini lebih ringan dan merambat, sehingga cocok untuk media botol.
Daunnya memiliki lubang alami yang menjadi daya tarik utama. Karakteristik utama tanaman hias ini antara lain daun berlubang unik, batang merambat dan warna hijau tua yang elegan. Dan keunggulan tanaman ini antara lain tumbuh baik di media air, memberikan kesan mewah dan modern dan cocok untuk interior kontemporer. Adapun tips penggunaannya adalah gunakan botol kaca yang berat atau berdasar lebar, lalu tempatkan di area dengan cahaya terang tidak langsung. Jangan lupa untuk pangkas batang jika tumbuh terlalu panjang. Monstera adansonii sangat cocok untuk dekorasi ruang tamu atau rak display. 5. Pegagan air atau pennyworth. Pegagan air merupakan tanaman dengan tampilan unik menyerupai payung kecil. Tanaman ini termasuk tanaman hias air di botol yang paling minim risiko layu. Habitat aslinya memang berada di lingkungan berair. Karakteristik utama tanaman ini antara lain daun bulat sempurna, warna hijau cerah dan batang merambat membentuk rumpun. Keunggulan tanaman ini adalah sangat cocok untuk media air dengan tampilan rimbun dan segar, sedangkan akar putih terlihat estetik di botol bening. Adapun tips perawatannya antara lain gunakan botol transparan dan pastikan mendapat cahaya terang tidak langsung. Jangan lupa ganti air secara rutin untuk mencegah pembusukan karena pegagan air cocok untuk dekorasi dapur atau area dekat jendela. Nah, terbuktikan kalau menciptakan sudut hijau yang cantik tidak harus mahal dan sulit. Sobat kreasi dan inspirasi, dengan memanfaatkan botol bekas dan jenis tanaman air yang tepat, Anda sudah bisa meningkatkan suasana hunian menjadi lebih hidup dan segar. Kuncinya hanya pada kebersihan air dan pemilihan posisi cahaya yang pas agar tanaman tetap tumbuh sehat tanpa lumut yang mengganggu. Selamat mencoba bereksperimen dengan berbagai bentuk botol di rumah. Jenis tanaman air apa yang paling ingin Anda coba tanam di botol? Sirih gading yang merambat atau bambu rezeki yang unik? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Jika video ini memberi Anda inspirasi baru, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman pecinta tanaman, dan pastinya subscribe channel kreasi dan inspirasi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ide-ide kreatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.